Selamat malam Bapak dan Ibu, sahabat MPDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak dan Ibu, pada pertemuan kita kali ini, pada diskusi sesi 6, dalam mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, dalam topik isu gender dalam pendidikan dasar. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Inyoman Tulis, mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar. Bapak dan Ibu, sahabat MPDR, kali ini bagaimana kita membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan mencakup pengalaman siswa laki-laki dan perempuan di sekolah yang meliputi perlakuan yang setara oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pembelajaran yang tanggap gender, dan lingkungan belajar dan hasil belajar. Bapak dan Ibu, ada 3 topik permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah bagaimana seorang guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Fokusnya pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian yang kedua, bagaimana menyebutkan strategi konkret yang dapat atau telah diterapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, kemudian bagaimana mengidentifikasi potensi diskriminasi gender dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana merencanakan untuk mengatasinya. Mari kita sama-sama melihat pada topik pertama. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memegang peran kunci dalam membentuk pola pikir siswa sejak dini, termasuk mengenai pentingnya kesetaraan gender. Lingkungan sekolah adalah cerminan mini masyarakat, sehingga penting bagi saya untuk menciptakan ruang yang inklusif, adil, dan bebas dari stereotip gender. Kemudian kita melangkah pada topik yang kedua, bagaimana strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender. Di sini ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama itu mendesain materi pembelajaran yang tanggap gender. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan buku-buku dan bahan ajar yang tidak bias gender. Misalnya, menyajikan tokoh perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran, baik itu perempuan sebagai ilmuwan, laki-laki sebagai perawat. Kemudian bisa juga kita memberikan contoh kehidupan nyata yang menunjukkan bahwa semua profesi bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari jenis kelamin. Kemudian yang kedua, strateginya adalah menghindari pembagian tugas berdasarkan gender. Dalam hal ini, kita mengajak siswa melakukan berbagai jenis tugas secara bergantian dan setara, seperti menyapu kelas, memimpin barisan, atau merakit alat prakarya. Juga tidak membagi tugas dengan pola anak laki-laki mengangkat kursi atau anak perempuan membersihkan papan tulis. Kemudian, strategi yang ketiga adalah membangun budaya kelas yang menghormati perbedaan. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Misalnya, mendorong diskusi terbuka tentang keragaman dan empati. Misalnya melalui cerita, drama pendek, atau proyek kelompok yang mengangkat nilai toleransi.
atau bisa juga menyiapkan nilai penghormatan terhadap perbedaan dalam mata pelajaran seperti PPKN dan Bahasa Indonesia. Kemudian strategi yang keempat, ini adalah menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak diskriminatif. Yang bisa kita lakukan yaitu menghindari komentar seperti anak laki-laki harus kuat atau anak perempuan harus rapi, dan menggantinya dengan pujian berdasarkan karakter dan usaha, bukan jenis kelamin. Kemudian yang kelima itu strateginya adalah memberi ruang yang adil untuk berpendapat. Yang bisa kita lakukan saat diskusi kelas, saya memastikan semua siswa mendapat kesempatan berbicara, termasuk siswa pemalu atau yang sering tidak diberi ruang karena stereotip gender. Masih pada permasalahan yang kedua, bagaimana mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Dalam hal ini saya melakukan observasi siswa dan interaksi di kelas untuk mengenali pola-pola seperti misalnya ketika guru cenderung memanggil siswa laki-laki untuk menjawab pertanyaan matematika. Kemudian, siswa perempuan merasa tidak percaya diri berbicara di depan kelas karena sering dikritik lebih keras. Kemudian, dalam hal pembagian kelompok bermain, yang memisahkan berdasarkan jenis kelamin tanpa alasan yang jelas. Untuk mengatasinya, saya melakukan refleksi dan penyesuaian metode pengajaran serta membuka forum umpan balik dengan siswa. Masih pada permasalahan yang kedua, bagaimana kita mengajarkan siswa tentang menghargai perbedaan. Ada hal penting di sini terdiri dari 3. Yang pertama itu cerita inspiratif. Dalam hal ini, kita harus menggunakan cerita dari berbagai budaya, latar belakang, dan gender untuk memperkaya perspektif mereka. Kemudian yang kedua, kegiatan tematik. Misalnya, kita bisa menggunakan seperti hari tokoh inspiratif, di mana siswa memilih tokoh dari gender apapun yang menginspirasi mereka dan menjelaskan alasannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kolaborasi lintas gender. Dalam hal ini kita bisa memberikan tugas kelompok di mana saya mendorong siswa untuk bekerja sama dengan siapapun tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Pada permasalahan yang ketiga, kita akan membahas terkait tantangan utama dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama kita membahas dulu tentang tantangan utama. Di sini ada 3 hal yang menjadi sebuah tantangan. Yang pertama itu stereotip dari rumah atau lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, keterbatasan bahan ajar yang sensitif gender. Dan yang ketiga adalah adanya resistensi budaya sekolah terhadap perubahan. Lalu, bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan dimaksud? Di sini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, antara lain yang pertama itu adalah melibatkan orang tua melalui komunikasi rutin, sosialisasi nilai inklusi, dan kegiatan bersama seperti parenting class. Kemudian yang kedua, mengembangkan atau menyesuaikan materi sendiri, serta berbagai praktek baik dengan guru lain. Dan yang ketiga, bisa juga melakukan pendekatan kolaboratif dengan rekan guru, menyampaikan data dan dampak positif dari penerapan kesetaraan gender. Nah, Bapak Ibu, sahabat MPDR, yang menjadi kesimpulan
dari diskusi kita pada kesempatan ini adalah bahwa kesetaraan gender bukan sekedar tentang memberi perlakuan sama, tetapi lebih pada memberi kesempatan yang adil agar setiap siswa bisa berkembang maksimal tanpa terhambat oleh ekspektasi sosial. Dengan langkah-langkah kecil dan konsisten, perubahan besar bisa terwujud dari ruang kelas. Bapak, Ibu, rekan-rekan sesama siswa, demikian yang dapat saya paparkan pada diskusi ini. Mohon saran dan masukannya demi perbaikan pada diskusi selanjutnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.